Shalom, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Semoga anak-anakku di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menerima pembelajaran. Nah, hari ini kita akan memasuki materi bab 2. Materi bab 2 ini adalah ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi bab 2 ini? Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana bagian-bagian wilayah, baik itu wilayah darat, laut, dan udara, termasuk dari batas-batas wilayah. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sini adalah bagaimana kita mampu mendeskripsikan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, saat ini kita akan masuk dalam materi bab 2, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam materi ini, subpokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk bisa memahami tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan melihat peta, yaitu peta Indonesia dan peta dunia. Ya, jadi coba perhatikan. Ini adalah merupakan peta Indonesia. Ya, jadi ini adalah gambaran wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi coba perhatikan dengan baik, ini adalah peta Indonesia. Nah, coba kita lihat negara Indonesia ketika dia muncul dalam peta dunia. Ya, coba perhatikan di sini yang ada lingkaran merah. Itu sangat kecil sekali ya wilayah Indonesia ketika itu sudah ditampilkan dalam peta dunia. Ya, jadi inilah wilayah negara kita. Jadi pulau-pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa menggunakan kata Samudra Indonesia? Kenapa dia bukan Samudra Hindia? Ya, jadi yang muncul dalam peta sebenarnya itu adalah Samudra Hindia. Kenapa ada muncul kata Samudra Indonesia? Itu adalah merupakan pemberian nama dari presiden kita yang pertama, yaitu Soekarno. Ya, jadi dia katakan bahwa Samudra Hindia itu adalah Samudra Indonesia. Ya, tetapi kalau kita mencari Samudra Indonesia tidak ada dalam peta. Yang ada itu adalah Samudra Hindia. Ya, coba kita lihat yang menjadi dasar hukum daripada wilayah negara kita, yaitu dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di situ dikatakan, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Itu bunyi pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, kira-kira bagaimana makna yang terkandung di dalamnya? Nah, namun sebelumnya kita lihat kira-kira apa kaitan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ini kalau kita kaitkan dengan kedaulatan wilayah NKRI. Ya, jadi kenapa antara Undang-Undang NRI tahun 1945 dikaitkan dengan kedaulatan wilayah NKRI agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara atau pendudukan oleh negara asing. Ingat, negara Indonesia sudah pernah mengalami penjajahan yang begitu luar biasa. Jadi batas-batas wilayah setiap negara itu sangat penting. Ya, jadi sangat penting. Jadi itu tidak disepelekan ya masalah batas-batas negara, karena seringkali menjadi sengketa antara negara yang berbatasan ketika batas wilayahnya tidak jelas. Ya, nah tadi di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 kita mendengar kata berciri Nusantara. Nah, kira-kira apa sih maksudnya daripada
kata Nusantara ini. Ya, jadi kata Nusantara ini dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kalau ada yang memberikan nama Samudra Hindia, Ibu tetap benarkan. Jadi ya, yang muncul dalam peta itu Samudra Hindia, bukan Samudra Indonesia. Cuma kita menggunakan kata Samudra Indonesia itu hanya khusus untuk kita Indonesia. Ya, jadi itu hanya pemberian nama daripada Insinyur Soekarno ya. Ya, jadi memberikan nama Samudra Hindia itu sebagai Samudra Indonesia. Nah, coba kita lihat bahwa batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu tentunya karena wilayah kita terdiri atas darat, laut, dan udara, maka kita akan perhatikan kira-kira bagaimana batas-batas wilayah laut. Ya, perhatikan di sini di dalam gambar ada laut teritorial, kemudian ada zona landas kontinen atau zona landas benua, kemudian ada zona ekonomi eksklusif dan laut bebas. Ya, jadi coba diperhatikan. Nah, berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Nah, kira-kira apa bunyi daripada deklarasi Juanda? Deklarasi Juanda dikatakan seperti ini, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan NRI, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan NRI. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau NRI akan ditentukan dengan undang-undang. Nah, berdasarkan deklarasi Juanda inilah sehingga zona laut teritorial itu ditetapkan menjadi 12 mil. Ya, jadi perhatikan dengan baik bahwa berdasarkan deklarasi Juanda sehingga penentuan zona laut teritorial itu ya 12 mil. Nah, berdasarkan deklarasi Juanda tersebut, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau disebut juga dengan archipelagic state. Ya, jadi negara Indonesia itu adalah merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau UNCLOS 1982. Ya, jadi di sini dikatakan UNCLOS itu adalah United Nations Convention on the Law of the Sea. Ya, jadi ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Ya, jadi ini adalah konsep hukum laut PBB tahun 1982. Jadi ini berkaitan dengan deklarasi Juanda tentang penentuan batas-batas laut. Ya, batas-batas laut ya. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Nah, kemudian Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982. Ya, diratifikasi itu artinya pengesahan. Ya, jadi sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Ya, jadi berdasarkan daripada UNCLOS 1982 ini kemudian dunia mengakui bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara kepulauan. Ya, nah, berkat pandangan visioner dalam deklarasi Juanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang terkandung. Ya, negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Perhatikan di sini ya, batas-batas wilayahnya ini sangat luar biasa ya, menggambarkan tentang wilayah Indonesia. Ya, jadi kalau dikatakan negara kepulauan, berarti itu artinya bahwa wilayah laut lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Ya, tapi ingat, laut itu bukan pemisah, tapi justru menjadi pemersatu. Ya. Coba kita perhatikan prinsip deklarasi Juanda. Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara
Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Jadi ingat, laut bukan pemisah tetapi justru pemersatu bangsa. Nah, prinsip ini kemudian ditegaskan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Ya, jadi ingat, sekalipun lautnya lebih luas daripada daratan, tetapi laut bukan pemisah antara wilayah yang satu atau pulau yang satu dengan pulau yang lain, tetapi justru laut adalah merupakan pemersatu bangsa. Nah, konsep negara kepulauan menurut Deklarasi Juanda, ya ini ya konsep negara kepulauan berciri Nusantara atau archipelagic state. Kemudian konsep itu diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB. Saya rasa Ibu tadi sudah jelaskan ini ya, tentang bagaimana konsep daripada Konvensi Hukum Laut PBB. Ya, jadi ini sangat erat kaitannya dengan Deklarasi Juanda. Nah, coba kita lihat data wilayah laut, darat, dan penambahan setelah Deklarasi Juanda. Kalian bisa baca-baca di dalam LKS-nya, sudah ada semua di situ tentang wilayah ya, wilayah daratan, kemudian wilayah lautnya ya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang macam-macam wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Ibu tadi sudah kasih gambaran tentang laut teritorial. Ya, jadi yang mana sebenarnya ini yang dikatakan dengan laut teritorial. Jadi laut teritorial itu adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Ya, jadi biasanya ini diukur pada saat air laut surut. Ya, jadi ketika air laut surut itu akan diukur 12 mil dari garis pantai. Biasanya itu dicari yang mana yang merupakan pulau terluar, di situ diukur ke arah laut 12 mil jaraknya, itulah yang merupakan wilayah teritorial. Wilayah teritorial itu berarti merupakan batas wilayah suatu negara. Ya, jadi ingat ya, zona laut teritorial itu adalah merupakan batas wilayah suatu negara. Nah, sekarang selain daripada zona teritorial, ada juga yang disebut dengan ya zona landas kontinen. Tapi ini zona landas kontinen tidak semua negara punya. Zona landas kontinen atau zona landas benua ini adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Ya, jadi ketika negara itu diapit oleh benua, berarti itu artinya negara tersebut memiliki zona landas kontinen. Seperti Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Ya, jadi kita memiliki zona landas kontinen. Ya, perhatikan di dalam LKS-nya. Jadi ini diukur dari garis dasar paling jauh 200 mil. Ya, jadi paling jauh 200 mil. Tentunya itu diukur di kedalaman 150 meter. Ya, jadi perhatikan baik-baik ya, ya untuk zona landas kontinen, tetapi ini tidak semua negara memiliki zona landas kontinen. Nah, kemudian zona ekonomi eksklusif. Ya, zona ekonomi eksklusif ini ya adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Ya, jadi ada yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, hak eksklusif ini ekonomi negara pantai. Ya, jadi tidak ada hak politis di sini ya. Ya, jadi Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Ya, misalnya kayak kebebasan pelayaran, kemudian ada pemasangan kabel atau pipa di bawah permukaan laut, itu tetap diakui. Itu yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Ya, atau misalnya ada tambang yang ada di sekitaran laut, ya itu tetap diakui. Itu yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan laut bebas. Ya, jadi kalau dikatakan laut bebas, artinya siapapun negara berhak untuk ya bisa menangkap ikan di situ. Ya, jadi namanya bebas ya, artinya tidak ada yang bisa mengklaim kalau dikatakan laut bebas. Ya, silakan dibaca-baca di bukunya ya, materinya di situ sudah ada. Nah, sekarang batas wilayah negara di sebelah ini batas wilayah darat ya, di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Ya, di sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan.
Nah, wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ya, itu sebelah utara. Nah, coba kita lihat di sebelah barat. Di sebelah barat, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara Hindia. Itu sebelah barat. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, kemudian perairan Australia dan Samudra Hindia. Jadi sebelah utara, sebelah timur, dan sebelah selatan itu Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangganya. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia, sebelah timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Timor Leste. Di mana kita tahu Timor Leste itu pernah menjadi bagian daripada wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, coba kita perhatikan di sini. Isi lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa ini adalah merupakan ciptaan Ismail Marzuki ya. Ya, Indonesia adalah negara yang aman dan makmur yang memiliki kekayaan yang melimpah. Itu sudah pasti ya gambaran daripada Indonesia. Tetapi apakah Indonesia yang disebut sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, rakyatnya sudah makmur dan sejahtera? Ya, ini masih menjadi tanda tanya bagi kita ya. Nah, di atas wilayah Indonesia terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya seperti kekayaan dari hutan, area persawahan, kemudian binatang-binatang darat yang beraneka ragam, kemudian di wilayah laut juga tidak kalah kayanya ya. Ya, puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia, keindahan terumbu karang dan pesona lautnya itu adalah merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Bukan hanya di darat dan laut, di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan yang melimpah. Tentunya ini adalah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak dan sebagainya. Ya, jadi Indonesia ini sebenarnya sangat kaya ya. Ya, dari hasil bumi, kemudian dari hasil laut, hasil hutan, itu sangat luar biasa. Tetapi kenapa rakyatnya belum sejahtera sampai hari ini? 75 tahun Indonesia merdeka, tetapi rakyatnya belum merdeka sepenuhnya. Kenapa? Karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, coba kita perhatikan pasal 33 ya. Ya, di sini ya pasal 33. Siapa kira-kira yang menguasai kekayaan alam tersebut? Ya, coba kita lihat di dalam ayatnya yang kedua. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Perhatikan ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu artinya semua aset kekayaan alam Indonesia tentunya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu artinya sebenarnya kalau sampai hari ini rakyat belum sejahtera, harusnya itu menjadi tanggung jawab besar pemerintah kita. Ya, padahal kalau kita pikir kekayaan alam Indonesia itu sangat melimpah. Ya, tapi kenapa rakyatnya belum sejahtera? 75 tahun kita sudah merdeka, tapi apa yang menjadi tujuan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu belum tercapai sepenuhnya. Ya, jadi mudah-mudahan pemerintah kita ke depannya ya bisa mengevaluasi ya supaya betul-betul apa yang menjadi kekayaan alam negara kita ini betul-betul dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sehingga semua rakyat Indonesia sejahtera karena bisa merasakan atau menikmati hasil kekayaan dari negara kita sendiri. Ya, jadi itu ya. Nah, kemudian mungkin ada satu bagian yang terlupakan. Ya, ini tentang
wilayah udara. Ya, jadi ingat wilayah udara itu juga adalah merupakan bagian ya dari suatu negara. Di mana batasnya itu tentunya adalah ya di mana wilayah darat dan wilayah laut ya. Jadi luas wilayah darat ditambah dengan luas wilayah laut, itulah yang merupakan luas wilayah udara ya. Jadi wilayah udara Indonesia itu adalah ruang udara yang terletak tentunya di atas permukaan wilayah darat dan laut Republik Indonesia. Nah, kita lihat berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara yang mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Ya, jadi kita berhak untuk menguasai wilayah udara yang ada di atas wilayah darat dan laut wilayah negara kita. Ya, jadi itu hak mutlak bagi setiap negara. Ya, jadi kalau misalnya ada pesawat-pesawat asing yang melintasi wilayah negara kita tanpa izin dari pemerintah Indonesia, maka pemerintah Indonesia berhak untuk memberikan sanksi kepada negara tersebut. Ya, jadi tidak sembarangan. Sekalipun mungkin kita bilang, wah itu kan ruang hampa udara. Ya, orang bebas saja untuk berlalu lalang di situ. Tidak. Di setiap negara ada aturan yang berlaku. Ya, jadi itu berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944. Ya, jadi untuk materi kita hari ini tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, Ibu rasa cukup. Kalau misalnya ada hal-hal yang anak-anakku mungkin kurang pahami, bisa nanti langsung ditanya saja di grup WA PPKN-nya. Ya, jadi di situ anak-anakku bisa untuk bertanya tentang hal-hal yang kalian belum ketahui. Tapi menurut Ibu, materinya ini sudah sangat jelas, baik itu di dalam materi yang ada di dalam buku cetak maupun yang ada di dalam LKS. Ya, jadi anak-anakku silakan dibaca-baca, karena biarpun juga Ibu menjelaskan di sini, tapi kalau anak-anakku tidak pernah ulang-ulang baca di bukunya, ya susah juga untuk kalian bisa pahami ya. Jadi supaya bisa dipahami dengan baik, maka anak-anakku akan mengulang-ulang ya di rumah untuk dibaca-baca materinya. Ya, jadi nanti ada tugas ya, ada tugas yang Ibu akan berikan itu lewat classroom ya. Jadi silakan anak-anakku buka tugasnya nanti di classroom. Ya, untuk materi hari ini Ibu rasa cukup. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, untuk bisa memahami materi ini dengan baik, silakan anak-anakku di rumah dibuka buku cetaknya, kemudian LKS-nya, materinya semua sudah ada di dalam. Jadi silakan diulang-ulang kembali supaya kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, jangan lupa sebentar kalian isi absen ya, dan saya berharap anak-anakku tetap untuk bersemangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.